وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wajuddina Maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalam Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Panimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Pami Ain Zamzam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabiy bisirril fatihah ila hadratin ya kana wa ya ya Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil juhdi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sifat juhud. Adapun kelebihan sifat juhud itu yaitu beberapa banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa asar daripada sahabatnya dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan setengah daripadanya sifat juhud yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Kahfi ayat 7. Artinya bahwasanya kami jadikan barang yang di atas bumi ini akan perhiasan baginya, supaya kami mencoba akan mereka itu. Nah, jadi kami di sini maksudnya Allah lah. Siapa di antara mereka itu yang terlebih baik amal mereka itu. Jadi perhiasan itu merupakan mata benda yang ada di muka bumi. Kalau di atas bumi seperti apa? Banyak contohnya lah. Disebut dalam tafsir al-hayawanat, yang orang banyak bisi, inguan, bisi, ternak. Seperti itu dia disebut. Yang banyak bisi ternak, sapi, kambing dan seterusnya. Itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Maka pemiliknya sering memandang dan memikirkan tentang gaduhannya itu. Nah, an-nabat as-sajar
ada kebun, bermacam-macam kebun, dan itu dipandang oleh pemiliknya, diperhatikan oleh pemiliknya, dipikirkan oleh pemiliknya. Nah, itu bagian banyak sekali yang tidak bisa sebutkan, itu perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi. Adapun yang di dalam bumi bermacam-macam lagi lah. Ada emas, ada intan, ada batu bara, ada minyak. Dan itu juga dipikirkan dan dipandang oleh pengelolanya. Nah, pada saat dia memandang zinah perhiasan itu, apakah dalam pikirannya itu akan menambah hati atau pikirannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya? Karena itu perhiasan. Nah, perhiasan itu adalah sesuatu yang paling disenangi oleh nafsu manusia. Nah, lalu Allah mencoba, perhiasan itu coba linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa daripada mereka itu yang terlebih baik menyikapi atau menjawab perhiasan itu, sehingga perhiasan itu betul-betul mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jahada fiha, barang siapa bisa bersifat juhud terhadap memandang perhiasannya, wa kana min ahlil ahsan, maka dia menjadi orang yang ahli kebajikan. Ya. Artinya kawa menyikapi perhiasan itu sehingga perhiasan itu tidak menghalangi hatinya, lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu. Wa man ragiba fiha biduddi zalika, maka barang siapa cintanya berlebihan, maka kebalikannya daripada menjadi ahli yang baik, artinya menjadi ahli kejahatan. Fatadabbar, itu dalam tafsir, maka kita memikirkan, merenungkan itu. Maka Allah mencoba ini ingin melihat kita, ayyuhum, itu kan, siapa di antara hamba-hamba ini yang betul-betul ahsan amalan, baik, bagus nisbah gawiannya terhadap menghadapi perhiasan tersebut tadi. Maka apabila bagus, maka semua perhiasan mata benda itu akan membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga dunia maupun surga akhirat. Dan adalah orang yang terlebih baik amalnya di dalam dunia itu, yaitu orang yang terlebih zuhud akan dunia. Nah, jadi di sini yang dikehendaki zuhud lah. Zuhud tadi artinya jangan sampai mata benda dunia itu menipu, sehingga dengan mata benda dunia perhiasan itu dia berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fiha harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat 20. Artinya barang siapa ada ia berkehendak mengusahai akan amalnya itu akan kebajikan yang memberi manfaat di dalam akhirat, artinya tujuan aktivitasnya di dunia itu beramal, bekerja, itu niatnya untuk mencapai negeri akhirat. Niscaya kami tambahi baginya itu dalam kebajikan itu, maka kebajikannya akan ditambahi Allah. Dari 10 sampai 70, dari 70 sampai 700 gandanya. Berarti di sini niat yang dipandang lah, niat. Kita beramal di dunia ini niat.
yang dipandang Allah. Ini di pekerjaan kita maupun ibadah maupun di luar ibadah. Nah, berusaha tuh niatnya. Kalau ibadah insya Allah otomatis niatnya pasti beribadah menuju Allah. Nang dimaksud itu niatnya bekerja yang bukan bentuknya ibadah, nang mencari pekerjaan, ya, mencari kewajiban kehidupan. Nah niatnya itu yang dipandang. Apabila niatnya karena Allah, karena menunaikan kewajiban diri dan keluarga, mencari harta yang halal, maka itu ditambah oleh Allah. Nah, ditambah oleh Allah. Rezekinya itu, pekerjaannya itu akan ditambah. Dan barang siapa berkehendak mengusahi akan sesuatu amal yang memberi manfaat di dalam dunia. Nah, kalau ini bekerja tentang dunia, pekerjaan dunia, tetapi niatnya semata-mata untuk dunia, niscaya kami beri, kata Allah, akan dia daripadanya dunia. Tapi yang diberinya itu hanya sedikit, minha, sebahagian. Itu maksudnya. Nah, biar banyaknya berapa aja, tapi yang menjadi haknya tuh sedikit. Karena minha, sedikit. Syai'un qalilun. Banyak dapatnya pada hari itu, tapi bukan untuknya. Kemana-manakah? Lah, bisa inyanya karena musibah, atau keluarganya karena musibah. Inya cuma yang dapat, yang dimakannya, yang dipakainya. Tuh ya. Kalau itu niatnya semata-mata untuk dunia. Dan tiada baginya di dalam akhirat daripada sedikit pun akhirat kada. Memangnya kada ada berniat untuk akhirat. Jadi akhiratnya kada ada. Dan dunia itu hanya ma kusima lahu minha dalam tafsirnya. Hanya yang dibagikan itu apa yang haknya saja. Berapa banyak orang yang punya duit kada nikmati. Nang nikmati hanya sehari-sehari dimakan, sehari dipakai, itu aja. Yang lainnya kemana-mana. Itu kalau inya berpikir niatnya tuh bekerja dunia untuk mengumpulkan dunia semata-mata. Ini Al-Quran yang bicara. Surah-surah ayat 20. Nah, jadi tergantung kita. Karena yang dipandang Allah itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Amun nang ibadah niat dunia itu makin nyaelah. Kayak pegarang ibadah niat dunia, baca waqiah naksugi. Itu dunia ngarannya. Bawiritan banyak, tapi ada niatnya supaya minta dimuliakan, supaya manusia senang. Itu dunia. Jadi kita membaca Quran, Yasin, dan seterusnya itu semata-mata karena cinta kepada kalam Allah. Itu aja. Nang ada padilah-padilahnya itu hanya awal motivasi supaya kita senang membaca. Tapi namun pada akhirnya kita kadang mengatakan itu lagi. Nah, nang diingatakan orang yang berikan taufik Allah sehingga kita bisa baca surah Waqiah, bisa baca surah Yasin, bisa baca surah Tabarak setiap malam, setiap hari. Itu nang kita syukuri. Nang kawal membaca itu anugerah dan taufik Allah. Berapa banyak orang yang sehat tidak bisa baca karena kesibukannya dengan yang lain, karena pikirannya memikirkan mata benda dunia, kada kau baca, padahal sehat aja orangnya. Nah berarti rahmat dan taufik Allah tidak ada pada orang itu. Jadi yang kita syukur itu nang kawa membaca tuh, nang kita syukur itu sekarang nang kawa hadir sekarang sini, itu nang kita syukuri dulu. Urusan anugerah Allah itu kaidah dulu. Pemberiannya tuh yang dipikirkan. Bila kita kawa hadir berarti taufik dan rahmat Allah. Berapa banyak orang yang tahu
salat berjamaah itu bagus. Setelah salat berjamaah itu ada pengajian tuh tahu banyak. Tapi banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukan dunianya. Nah, jadi kita penting menjaga niat. Nah, setiap apa yang kita lakukan niat yang dipandang. Karena kita harus sadar kita bisa beraktivitas tadi karena pemberian Allah. Asalnya kita kada kawa apa-apa, kada bisa apa-apa, lalu kawa, nah itu nang kita syukuri. Jangan kada ingat nang kawa tuh nah karena Allah ya memberi anugerah. Itu aja nang dikatakan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nah, ini turun ayat ini khusus kepada nabi kita. Nah, tapi namun maksudnya kepada seluruh umat. Artinya, dan jangan engkau lanjutkan ya Muhammad, kata Allah kepada nabi kita nih kitabnya pertama dulu, supaya kita jangan kayak ini juga. Dan jangan engkau lanjutkan ya Muhammad akan kedua matamu akan melihat barang yang kami berikan dengan dia akan beberapa bahagia kesenangan dunia daripada setengah mereka itu sebagai perhiasan kehidupan di dalam dunia. Karena kami memberi fitnah atau cobaan akan mereka itu di dalamnya perhiasan itu. Ya. Di situ ada ujian. Di perhiasan itu ada ujian. Dan adalah rezeki Tuhanmu itu terlebih baik dan terlebih kekal. Nah, jadi kita kalau melihat orang nang sugih kada terlalu banyak, apalagi bahiri lah, jangan sekali tak. Apalagi memikirkan macam-macam. Kita berjalanlah dengan takdir kita. Kita berikhtiarlah dengan apa yang sudah kita pahami. Kalau urusan rezeki. Karena kita ini kan kada boleh berdiam. Nah, selama awak sehat, otak sehat itu kada boleh berdiam. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah setelah meninggal ibunya, dia berumur 6 tahun, itu mulai bekerja sudah. Bermacam-macam pekerjaan Rasulullah itu. Umur 8 tahun beliau sudah mengambil upah mengembala kambing. Coba ya. Semua ini menjadi contoh kita. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, pekerjaan beliau itu menjadi contohan kita sebagai umat. Karena setiap yang berlaku dari Rasulullah itu, apapun itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak beliau. Karena perilaku dan ucapan tingkah laku itu, karena itu semuanya menjadi contoh bagi umat. Nah, ini berarti kita kada boleh berdiam. Kada boleh berdiam hanya memikirkan harta-harta yang ada di tangan orang. Itu tidak boleh. Selama otak dan badan kita sehat, apapun pekerjaan kita, asalkan pekerjaan itu halal. Karena menuntut rezeki yang halal hukumnya wajib seperti sholat. Jangan kau lanjutkan, ujar Allah Ta'ala. Artinya jangan terlalu memandang harta sehingga berpikir bermacam-macam yang tidak positif. Karena di dalam perhiasan itu ada ujian, kata Allah, bagi mereka yang menerima itu. Dan adalah rezeki Tuhanmu itu terlebih baik dan terlebih kekal. Nah, jadi kita berikhtiar sendiri aja.
Seapapun ada yang diberikan oleh kita itu kita syukuri. Apabila kita bersyukur berarti rezeki yang ada pada kita itu punya berkah. Berkat. Nah, nyepilah berkat itu lalu kita kawa menggawi kebajikan. Arti berkah itu apa? Ziyadatul khair. Terus bertambah keberkatan harta kita, keberkatan umur kita. Umur ini kada berpanjang, kada berhandap. Sudah ada ukurannya. Kenapa jadi minta panjang umur? Bukan seperti itu maksudnya. Supaya umur ini diisi dengan kebajikan. Dengan kebajikan itu lalu panjang pahalanya nanti di dalam akhirat. Itu maksudnya. Karena umur kita ini maksum. Rezeki kita maksum. Arti maksum itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nang umur 70 tidak berkurang kada berlebih. Nang 60 kada kurang kada berlebih. Nang 40 itu tetap sudah. Cuma nang minta Allah keberkatan. Urzuk is'al rabbaka al barakata. Pintalah akan Tuhan kamu akan barakah. Is'al rabbaka al barakata. Nah, kita minta berkat itu kepada Allah. Jadi bahasanya minta panjang umur. Ya Allah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Gitu. Kalau doa tuh, ya Allah panjangkan umur. Tapi tujuannya untuk berbakti dan bertaat kepada Engkau. Minta harta yang banyak untuk berbuat taat dan berbakti kepada Engkau. Jangan ada yang lain. Karena yang kekal itu adalah rezeki iman yang kita praktikkan iman itu untuk selalu menuju Allah. Itu yang dimaksud adalah rezeki Tuhanmu itu terlebih baik dan terlebih kekal. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mun di dunia ini nyaman tapi kada beribadah, kada bakalan nyaman di akhirat. Jadi yang dimaksud nyaman di dunia itu nyaman beribadah kepada Allah. Biar dimakan sehari cukup sehari tapi ibadahnya mantap. Istiqamah. Itu akan bahagia nanti di akhirat. Biar harta berlimpah mun beribadah kada kawa. Bukan nyaman di akhirat, hartanya tuh kena melilit ke bulu. Menimpa dirinya. Jadi kita berdoa Rabbana, doa sepujagat kali itu jalah, jangan ditinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk ke dalam akhirat terlepas dari siksa api neraka. Karena dia mengenal Allah. Nah, ini diantara hikmah sifat juhud. Arti juhud tadi apa? Jangan sampai perhiasan mata benda dunia itu menipu kita. Arti menipu apa? Sehingga dengan ada mata benda dunia itu kita sering terhalang melaksanakan ibadah. Atau tertunda pun kita rugi. Apalagi terhalang lah. Tertunda pun kita rugi. Karena dunia itu rugi. Di mana dalilnya? Lihat surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan karena hartamu dan anakmu mengingat Allah. Itu kan jelas. Jangan sekali-kali karena harta, karena anak yang dibangga-banggakan, tapi sampai tidak bisa mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan seperti itu karena harta dan anaknya sehingga menjadi lalai, maka mereka itu kata Allah orang yang paling rugi di dunia dan paling rugi di akhirat. Karena dua macam itu adalah fitnah, ujian. Ini bagian daripada ayat dan sifat juhud tadi.
Dan lagi menyatakan Nabi SAW akan kelebihan zuhud itu dengan sabdanya, Ija ra'aitumul abda qad u'tiya sumtan wa zuhdan fid dunya faktaribu minhu fa innahu yulkal hikmata. Rasulullah bersabda, apabila kamu lihat akan seseorang hamba Allah Ta'ala diberi akan dia diam daripada berkata akan yang sia-sia, dan diberi akan dia bersifat juhud di dalam dunia ini, yakni tiada kasih ya akan sesuatu yang di dalam dunia, maka hampiri oleh kamu daripadanya, maka bahwasanya telah dijatuhkan di dalam hatinya akan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti ini, ya Nabi rajini memaraki supaya ada apa jurang tuh imbas, apa istilahnya tuh bahasa kita tuh kalau kita mendekati orang berminyak harum supaya tak palit harumnya, supaya kita mendekati orang itu supaya sifatnya tuh bisa kita ambil contoh. Sifat juhudnya itu, sifat pendiamnya itu kan Sumtan tadi pendiam, dia tidak mau berbicara terkecuali berbicara itu yang bermanfaat. Jadi dua sifat ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau ada kita lihat orang itu seperti itu, maka kita disuruh mendekat dengan orang itu supaya berkat sifat yang dua itu bisa kita ikuti. Maka bahwasanya telah dijatuhkan di dalam hatinya akan ilmu hikmah. Kalau sudah kita diberi Allah hikmah, maka kita akan diberikan apa kebajikan yang tidak terbatas. Sebagaimana dari Al-Qur'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Surah Al-Baqarah 269. Artinya, dan barang siapa diberi akan dia ilmu hikmah, yakni ilmu tarikat dan ilmu hakikat, maka hanya saja telah diberi akan dia kebajikan yang terlebih banyak. Artinya tidak terbatas. Ya, nang bila sudah kita tuh merasa nyaman, bajikirlah. Nang asalnya 200 hendak menambah 100 jadi 300. Itu gambarannya hikmah. Apa saja apabila kita melihat orang yang dianggap pina sakit, ada tabuka hati hendak menolong. Nah itu hikmah tuh namanya udah. Ya ada juga manusia yang kalau dapat hikmah tuh melihat orang yang pina macam-macam sarik atau ada ketujuh. Nah itu kebalikannya lah. Melihat orang yang pina pakaian pina cupang camping, pina gijik melihat orang. Nah itu kebalikannya tuh. Itu kada ada hikmah orang. Jadi kita kalau mengambil apa alamat hati kita nih kawan. Bila kita setiap melihat manusia itu senang dan kasih, itu berarti hikmah. Itu diantaranya. Bila orang tua pina suobdan aja, sangka kada bau saja, itu kebalikannya tuh. Berarti hikmah kada ada itu. Kita ini dua aja, yang bisa selamat, hablum minallah wa hablum minan nas. Dua itu aja. Kayak apa aja, ibadah banyak pun manusia kada pernah baik. Kada kamu masuk surga langsung. Berurusan dulu. Karena bila kada baikan manusia itu samaan kada baik Allah Ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah, kata Rasulullah. Barang siapa tidak senang kepada manusia, maka sama tidak senang kepada pencipta manusia itu. Maka kita sering dihadapkan ujian itu kepada manusia-manusia yang pernah membeli muar. Ya harus kayak itu ujiannya. Melihat tuan guru orang sugih kada apa-apa, itu senang aja. Tapi pada saat kita melihat memandang manusia yang tidak cocok dengan nafsu kita, nah ini ujiannya. Di situ hanya tahu ujian kita. Masih kawakah kita memandang bahwa itu ciptaan Allah, nang maandaknya tuh siapa nang itu jadi kada bagus? Allah. Nang maandak tuh nang kita pandang. Menempatkan orang yang dianggap menurut nafsu kada bagus tuh siapa nama andak? Inya kada andak nang itu.
Allah untuk ujian kita nang beriman. Itu jalan hakikatnya dan tasawufnya. Sedikit aja amalnya, tapi hatinya bersih. Ada kalau sahabat bila datang tadudi berjamaah dipadahkan oleh Rasulullah itu ahlus surga. Maka sahabat yang lain bahiri, sahabat lain ini kada pada terlambat berjamaah oleh Rasulullah. Itu palingnya kita masbuk, tapi dipadahkan ahli surga. Akhirnya sahabat yang ini kan mengikuti, boleh diikuti itu. Akhirnya bertanya kepada apa garang amalan? Ringkasnya amalannya apa? Aku tidak akan tidur kalau aku tidak memaafkan orang yang berbuat jahat lawan aku. Berarti ini salamur sudur namanya. Hatinya bersih. Itu aja amalan. Kada tak lihat semua yang tahajud jar sidin nama hilang ini. Biasa aja. Tapi hatinya bersih. Nah, pada Al-Quran disebutkan yauma la yanfa'u maula banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau melainkan hati yang bersih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratta an yuhibbakallahu fazhad fid dunya. Artinya apabila engkau hendak bahwa kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala, maka benci olehmu akan sesuatu yang di dalam dunia. Artinya harus kita memiliki sifat zuhud. Artinya bagaimakan kita lah ada kaupang sekaligus. Karena kita hanya masuk kepada bab-bab juhud. Nah, sebab bab-bab juhudnya ada aja di dalam tarekat ilmu tasawuf. Di fikih kadada, di tauhid kadada ilmu juhudnya. Jadi kita bagaikan awan benda-benda dunia, mata benda dunia itu nang menghalangi ibadah kita, itu maksudnya. Bersifat juhud itu yang menghalangi kita. Itu nang kita benci. Contohnya apabila sudah azan atau dikumandangkan, apa gawian kita? Kalau masih kita bekerja, nah ini nih kita coba supaya jangan mengganggu kita yang kita hadapi nih. Supaya kau meninggalkan gawian yang kita hadapi ini, nah kalau sudah azan datang. Tuh latihannya seperti itu, apa yang kita kerjakan? Kita pikirkan nih nah, mun aku ada umur aja kena kau aja menggawi nih. Tinggalkan bila sudah ada panggilan. Tinggalkan. Pikiran kita bila aku ada umur, kau aja menggawi pulang sembahyang. Nah. Makanya jar Rasulullah apa? I'malu lidunyaka ka'annaka tamutu gada. Kata kalau bekerjalah beramallah untuk akhirat, kalau pindah esok mati, ini masih esok, kalau pindah malam ini mati. Punya imbas sembahyang kau gawi pulang itu. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah duniamu kalau pindah panjang umur. Nah itu tuntunan Rasulullah. Jadi kita melatih setiap pekerjaan kita apa saja, jangan nafsu kita mendahkan maalang-alang. Ya kayak kalau gawiannya maalang-alang, padahal orang sudah ajar nih. Maalang-alang. Itu yang membahayakan maalang. Padahal umur tuh ada maalang-alang. Kalau sampai innalillah. Apalagi kita apabila sudah kawa, pentingnya punya jam 15 menit, 20 menit sudah siap untuk menyambut panggilan Allah. Ini paling normal, paling nyaman lah. Tenang jiwa kita. Jangan sampai azan kita masih apapun. Kalau sudah azan baca Quran pun berhenti. Sahabat kalau sudah azan hendak bauduh aja kada jadi. Pentingnya menjawab panggilan Allah. Apalagi pekerjaan dunia. Itu gambarannya. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 10. Allah mencaci maki kita pada saat panggilan azan itu. Nah, Allah mencaci maki kita, mentohmah kita pada saat panggilan itu datang, kita masih bekerja dunia. Ya. Apa? Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh yad'ukum
Jar Allah Ta'ala ikam kada percaya kawan aku. Kan itu pertanyaan. Aku yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yad'ukum sedang memanggil kamu melalui muadzin, melalui bilal. Tuh. Jadi Allah mempertanyakan kita, keimanan kita kepada Allah. Nah ini ayat Qur'annya, bahwa kita jangan sampai menunda-nunda karena umur tidak pernah bisa ditunda. Itu diantaranya sifat juhud kita, melatih sifat juhud. Benda-benda yang kita kerjakan apabila sudah panggilan datang, jangan ada dalam nafsu kita mengalang-alang. Sampai kiamat belum lagi lah. Sampai kah? Kada ada ajan pang lagi nah. Jam kita belum sampai pang lagi. Isya ini yang boleh ditunda salat, tapi bila sampai harus ajan dulu. Karena kalau jam Rasul itu ada jam 10, ada sampai jam 12 salat Isya lah. Satu waktu ini yang boleh ditunda, tapi syaratnya bila sampai waktu harus ajan dulu. Ini yang tidak pernah terpraktikkan di daerah kita. Tapi kalau waktu yang 4 yang lain itu tidak boleh. Itu sudah contohkan oleh sahabat dan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai masbuk karena pentingnya di awal waktu. Ajan sudahlah. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, sifat juhud, kesimpulannya kita melatih. Latihannya itu sembahyang 5 waktu ya, ukurannya. Karena yang paling abdal ibadah itu sembahyang 5 waktu. Di awal waktu yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ayul amal abdal, ya Rasulullah as-salatu fi awwali waqtiha. Ada yang lain. Itu ukurannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dengan apa yang sudah kita pahami, dan mudah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita barataan, dan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal muhibbin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.